Saudara-saudari yang terkasih, ada lagu yang sangat familiar dan juga di remastering. Lagunya tentu Anda hampir semua pasti mengetahui. Saya nyanyikan di awalnya saja ya. Harta yang paling berharga. Bener wih. Baik, bacaan-bacaan hari ini itu sungguh akan menantang kita. Ketika kita itu terlalu membedakan realitas yang ada itu antara realitas fisik, material, dengan yang spiritual itu kemudian dipisah. Dan biasa di dalam pembicaraan-pembicaraan harian, kita juga seolah-olah memisahkan hal itu. Terima kasih atas bantuannya, baik secara material maupun moral. Tetapi kita pasti akan ditantang ketika kita benar-benar untuk memilih harta apa yang paling berharga di dalam hidupku. Harta apa yang menjadi pusat, menjadi jantung dari kehidupan. Saya mau menyampaikan salah satu peristiwa 2011 sebelum saya pulang dari Manila. Kos-kosan saya itu 4 lantai, kurang lebih ada 35 kamar kecil-kecil. Kamar saya kalau ada tamu, kasurnya di bawah harus dimiringkan supaya orang bisa duduk. Siang itu ketika ada tamu dari romo-romo dari Ambon, kami duduk siang, kemudian biasa di tempat saya mereka bebas senang memasak. Tiba-tiba ada bom. Waduh. Bener-bener bom. Jadi saya nggak ngerti dari mana, kemudian baru tahu. Runtuh semua yang ada macam-macam panci, wajan, piring, lalu beberapa yang kami saya cantolkan. Get down quickly, cepat turun, teriak-teriak, dan asap masuk ke dalam kamar saya beserta para tamu, para romo. Coba saya langsung, yang saya ambil apa yang berharga? Laptop kah? Paspor? Barang-barang berharga itu duit atau pakaian? Anda bisa menebak apa yang segera kemudian pengen saya cari dan saya bawa turun. Ternyata kemudian baru saya ingat saat-saat membaca tentang hal ini, Injil ini. Spontan, yang berharga memang ada satu map, itu dokumen-dokumen pribadi itu saya bawa. Lalu kemudian laptop berharga ini saya bawa. Lalu kemudian sudah lupa duit lupa saya. Hanya itu saja. Jadi yang saya bawa hal itu. Mungkin Anda beda-beda lagi. Dan ketika turun, ada orang-orang semuanya berhamburan pengen cepat. Ada satu anak dari China sebelah saya, kos. Dia menuntun seorang ibu yang sudah sepuh. Dia tidak berlarian seperti saya, tapi menjadi hero untuk menuntun seorang ibu ini. Ada sesuatu yang kemudian membekas dalam diri saya. Ternyata memang benar-benar bom yang meledak, tetapi tidak dimaksudkan. Jadi rumah di sebelah kos kami itu mereka yang membuat film-film untuk adegan-adegan yang ada bom-bomnya itu. Nah itu dibawa ke rumah, kemudian meledak. Kedua, tentu ada beberapa hal yang menjadikan kita harus meninggalkan segala sesuatunya dan memilih apa yang berharga
di dalam hidupku. Dan itulah yang menjadi pesan bacaan-bacaan hari Minggu ini. Dari kitab kebijaksanaan kita juga diingatkan personifikasi dari kebijaksanaan. Tidaklah mudah ketika orang membedakan realitas bahwa kita ini satu, badan dan jiwa kita. Ada sesuatu hal yang kemudian yang berharga itu apa? Tentu dari yang berlari-larian ini adalah kehidupan. Maka dikatakan dalam kitab kebijaksanaan itu, barang siapa mencari, menumpuk harta kekayaan melulu, saya katakan tambahan, ya dia akan terus-menerus merasa kekurangan dan kelaparan. Tetapi barang siapa mencari kebijaksanaan Allah, dia akan mengalami syukur, sukacita, kepenuhan. Dan inilah yang tidak mudah. Ketika di dalam bacaan kepada orang Ibrani, bacaan kedua, juga menyampaikan pengingat kepada kita sekalian, sabda Tuhan itu bagaikan pedang yang tajam, bermata dua. Sabda Tuhan itu terkadang juga menjengkelkan kita, menantang kita untuk membuat keputusan berharga di dalam hidupku. Bacaan Injil sesuatu yang sangat mendalam. Dan dialog-dialog seperti ini ada dalam kitab suci. Abraham ketika dia berdialog dengan malaikat, berdialog dengan Allah, tidaklah mudah apa yang dimaksudkan dengan mengorbankan anaknya, Ishak. Lalu juga ketika dialog dengan Samuel, panggilannya, dialog-dialog dengan Ibu Maria. Ibu Maria tidaklah mudah Yosef itu membangun persekutuan mereka. Sejak awal sudah ada tantangan-tantangan membangun persekutuan ini. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Maria tidaklah mudah untuk menerima kebijaksanaan Allah. Yosef mau menceraikan dengan diam-diam Maria. Sejak awal membangun persekutuan mempunyai tantangan ketika membeda-bedakan realitas hidupku hanya physically saja, tanpa sesuatu yang spiritual. Saudara-saudari yang terkasih, ini juga muncul dialog Tuhan dengan pemuda yang kaya. Dan tentu saja ini juga menjadi dialog kehidupan kita setiap harinya. Ketika Anda mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga, sejauh mana hal-hal spiritual menjadi sesuatu yang penting bagi hidupku, bagi hidup orang lain. Pemuda yang kaya menyampaikan dialog yang sungguh berharga bagi kita. Dikatakan Tuhan Yesus tadi, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Yang dimaksudkan memang konteksnya benteng tembok Yerusalem yang sudah hancur tahun 70, itu ada yang dinamakan lorong yang disebut semacam lorong jarum, cukup panjang, gelap, bentuknya seperti lubang jarum. Hanya bisa masuk orang dengan membungkuk. Juga agak aneh yang disampaikan dalam Injil, tapi mau menunjukkan sebenarnya unta itu dilarang masuk Yerusalem karena dianggap binatang haram. Tapi Yesus memberikan gambaran ini, mau menunjukkan bagaimana orang yang dianggap miskin, dianggap tersingkir, dianggap orang kafir dan seterusnya. Mereka unta itu kalau kemudian meletakkan bebannya, dia bisa masuk lubang jarum tersebut. Tapi orang yang masih memegang kekayaannya, barang-barangnya mau dimasukkan bersama-sama, enggak akan bisa. Maka Yesus menyampaikan hal ini supaya juga kita mengingat, di manakah hartamu, apa yang menjadi pusat jantung hidupmu. Siapa yang mengandalkan Tuhan akan sungguh dipelihara.
Dan tentu bukan dimaksudkan kita kemudian habis-habisan nggak punya apa-apa, enggak. Tapi sejauh mana juga barang-barang duniawi itu menjadikan kita sungguh tetap berpusat kepada Allah, menjadi saluran keselamatan, saluran kasih, saluran kehidupan bagi banyak orang. Semoga hikmat kebijaksanaan sabda Tuhan yang menantang juga menjadi dialog kita terus-menerus sampai kita mampu untuk berpasrah, sungguh menjadikan Tuhan hidup sungguh pusat dan jantung kehidupanku sehari-hari, pikiran, perkataan, perbuatan di dalam persekutuan keluarga-keluarga kita, lingkungan, paroki kita. Amin.